Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita penutup taklim karena kita akan masuk amalan bulan Rajab, ya, persiapan Ramadan. Alhamdulillah tepat waktu kita menyelesaikan maqamat ke-7. Muqawimatul ridho fisyufiati, artinya maqamat ridho dalam ajaran tasawuf. Ya, derajat ridho itu ada amalan. Nah, insya Allah kalau dapat sampai masuk puasa diamalin ini, faedahnya sangat bagus. Kalau Anda nggak bisa ngelihat dalam sisi keberhasilan, keajaibannya aja lah. Ya. Hal ini sangat jarang diamalkan untuk kondisi sekarang, padahal sudah jelas-jelas diperintahkan. Langsung saja ke tajuk risalah penutup maqamat ke-7, Maqamatul ridho fisyufiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi hamdal mustafirin, hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syaubihi wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum ta'im, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, sholawat, istighfar, talqin, zikir, tentunya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama ikhwan afat hadirin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung selawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar kita. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa marifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahat Qadariyah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadini ya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mukminin, wa muhsinin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina al-Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amradi, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin ala sakatil maut wa najata minan nari wa lafa indal hisab. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa mereka memahami taklim ini dan mengamalkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qadrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu, diberi kesempatan, diberi umur untuk datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hadirin jamaah, ikhwan akhwat, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga mungkin yang mengaji secara dunia medsos ya, sosial. Semuanya rahimakumullah. Tidak lupa kita muliakan Sohibil Qadilah, guru kita Langhanu. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk taklim akan kita bahas seperti disebutkan tadi, muqawimatul ridho fisyofiyati, makomat ridho dalam ajaran tasawuf. Amma ba'du. Salah satu ajaran yang masih dianggap tabu sampai sekarang adalah tasawuf atau sufisme, bahkan dianggap sesat, tarekat. Masih banyak orang menganggap gitu. Ada yang mengatakannya bukan ajaran Islam, bahkan ada yang menganggapnya ajaran sesat. Naudzubillah min dzalik. Akan tetapi jika kita pelajari lebih dalam, sebenarnya tasawuf tidak seperti yang disangka oleh banyak orang. Memang ada beberapa aliran dalam tasawuf yang ekstrim, ya, tetapi ada juga sejalan dengan syariat. Salah satu konsep yang saat ini sering disalahartikan di masyarakat adalah tarekat. Seperti kita zikirnya itu kok kayak gitu katanya, goyang-goyang katanya. Banyak orang itu. Jadi mereka itu kan memahaminya dalam konsep luaran, padahal itu metode ya. Tarekat dalam pengertian saat ini adalah sebuah kelompok atau komunitas tertentu yang memiliki ritual atau bacaan zikir khusus yang diajarkan oleh mursyid, guru tarekat. Jadi mereka tentu bersanad, ya, ada tali sanadnya, ada guru ke gurunya. Kalau kita mau tarik
lagi ke definisi awal dari tarekat dengan mengacu pada pendapat Asy-Syaraj seorang tarekati, ada kitabnya Al-Lumah fi Tasawuf. Tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi yang hendak menuju puncak spiritual. Puncak spiritual adalah ridho. Ya. Puncak awalnya adalah taubat. Sholat kita ini sering duduk pada makomat mana? Apakah sholat ini selamanya kita duduk stagnan di taubat saja? Padahal ada makomnya. Ya. Ada stratanya. Ya. Dalam kitab Al-Lumah fi Tasawuf yang ditulis oleh Abu Nasr Asy-Syaraj disebutkan bahwa makom itu tingkatan spiritual itu ada 7. Itu juga ada di Quran. Langit ada 7, ya. Sampai di puncak aras. Ya. Ini dijabarkan secara kisah itu ada di perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya. Kalau Mi'raj itu udah pertengahan dari makomat ke 5, 6, 7. Itu sudah di atas perjalanan ruhaninya. Yang pertama dong ingatkan dulu. Ya. Pertama, tobat. Tingkatan pertama adalah tobat. Udah kita bahas ya. Dalam hal ini tobat dijelaskan sebagai kesadaran akan kesalahan dan dosa. Dan ada keinginan yang kuat untuk meminta ampun kepada Allah. Dan janji yang kuat pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dosa yang lalu. Ini udah kita bahas dan ada amalannya. Ya, jadi sholat kita apakah minta maaf terus? Makomat kedua wara. Pelaku wara diartikan sebagai meninggalkan segala sesuatu yang syubhat. Kalau nggak jelas kita nggak mau ambil usul-usulnya. Ya, ini terkait di perkara makanan, uang. Ya. Kalau itu nggak jelas walaupun halal nggak mau dipakai, nggak mau dimakan. Itu makomat kedua. Makomat ketiga juhud. Perilaku juhud diartikan sebagai meninggalkan segala sesuatu yang menyangkut urusan duniawi. Misalnya harta benda dan sebagainya, bukan miskin. Sederhana, dalam hal ini seorang pejalan spiritual dalam makomat juhud sangat dilarang mencintai dunia karena hal itu bisa melalaikan marah kita pada mengingat Allah. Tapi ini nggak boleh ekstrim. Kita harus membantu. Udah kita bahas. Keempat, fakir. Nah, wara dan fakir ini sering tempatnya terbalik-balik. Ya, kalau andong sebetulnya di fakir dulu baru wara. Fakir adalah makom orang yang tidak punya penghasilan tetap, ya, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi fakir di sini berarti prinsip yang diyakini oleh seorang sufi bahwa tidak ada yang ia butuhkan di dunia selain Allah, gitu aja. Makam kelima, sabar, syukur. Udah kita bahas. Kehidupan perlu sabar, tapi sabar aja itu sejalan dengan syukur. Dalam pengertian ini adalah sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ibadah juga harus sabar. Sabar juga kalau dikasih rezeki. Dan sabar dalam meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah. Jadi perilaku sabar itu harus kita tabiatkan. Nah, apalagi di kehidupan sekarang. Ini dapat juga diartikan menahan diri dari segala kekecewaan dan sebagainya atas keputusan yang dikehendaki Allah. Kalau kita hitam ya sabar. Itu yang terbaik untuk kita. Dengan perilaku demikian maka kita bisa bersyukur. Makanya sabar nggak bisa lepas bersyukur dengan syukur. Dalam keadaan apapun situasinya. Kaya bisa syukur, ya. Tapi ada sabar. Miskin pun bisa bersyukur, tapi ada sabar. Iya kan? Nah, kita sering melihat sesuatu yang tidak nyaman dalam kejiwaan. Padahal kita harus bersyukur tiap hari loh. Kita nggak buat oksigen, kita nggak buat ikut bumi, kita tahu-tahu tinggal di bumi, kita ngirup udara, ya begitu kasih sayang Allah, ya nggak perlu beli. Keenam, tawakal. Baru segala sesuatu itu diserahkan ke Allah, ilmunya berat ini tawakal, karena tingkatnya udah kewalian, tingkatan keenam ini. Tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Dalam hal ini seorang sufi akan menyerahkan segala yang terjadi pada dirinya kepada Allah.
Jadi dengan adanya perilaku tawakal akan membawa pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ridho. Kalau kita nggak bisa tawakal, gimana kita bisa ridho? Ya. Alhamdulillah makomat 1 sampai 6 ini sudah kita bahas di risalah-risalah sebelumnya. Silahkan baca karena terkait amalan-amalan kita pada makom-makom waktu kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Sekarang kita tutup di bulan Rajab ini di makomat ke-7, yaitu ridha Allah. Ini udah puncak aras. Kalau dalam sholat kita udah letaknya di makom Mi'rajul Mu'minin, ya. Asik itu kalau dari makom itu. Tanda-tandanya kelihatan. Selanjutnya setelah kita ridha Allah, kita bahas dengan benar, dengan kita mungkin dan makfum, paham, baru kita masuk amalan-amalan bulan Rajab, prakteknya turun. Nabi itu udah di atas untuk Allah tuh turun. Iya kan? Kembali lagi. Padahal dia udah di surga loh. Kalau kita udah di surga nggak mau loh, ya Allah turun lagi, enak di sini katanya. Nah, kan gitu ya. Jadi ini penting kita bahas ya. Jadi amalan bulan Rajab diantaranya ya yang akan kita amalkan mulai dari Raba'ah nanti. At-tahdiru lisyamul Ramadunil wazibi bisti ikdami sufiyati wa mumarasyatatiha. Artinya persiapan puasa wajib Ramadan secara tasawuf dan amalannya. Pasti agak beda karena lebih cenderung penguatannya kepada kejiwaan. Ya. 7 kita bahas, ridha Allah adalah puncak dari makom tingkatan spiritual seorang sufi. Prakteknya ada di sholat. Ridho dalam hal ini adalah kepuasan, kebahagiaan harus sudah ada. Kaya bahagia, miskin juga bahagia. Atas apa saja yang terjadi dalam hidup. Bahagia itu bukan karena ada. Banyak orang berada juga kalang kabut. Ini konsep spiritualnya yang mereka nggak pahami. Ya. Artinya seorang sufi itu bahagia meskipun hidupnya pas-pasan lah atau bisa disebut miskin. Karena yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hatinya, kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Itu udah ridho. Karenanya arti ridho, konsep ridho nih ya. Tapi harus ditabiatkan. Taqobal kullama yahdutul laka fi hadal alam. Ulang. Ridho itu artinya, kita kan sering ngomong ridho Allah deh, gitu ya. Itu udah tinggi sebetulnya. Taqobal kullama yahdutul laka fi hadal alam. Menerima semua yang menimpa diri dalam dunia ini. Apa aja. Itu pasti ada campur tangan Allah. Terima dulu tuh. Allah itu ngukur loh. Detail. Sangat sayang sama kita. Ya. Jadi ridho itu sebuah sikap. Sikap apa? Sikap menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi di kehidupan kita. Dan senang terhadap apapun keputusan Allah terkait takdir. Kalau antum saat ini masih jomblo, ridho dulu. Ridho dulu. Meskipun hal tersebut menyenangkan atau tidak, ridho aja dulu deh. Gitu deh. Jadi sikap ridho merupakan buah dari kesungguhan seseorang dalam apa? Dalam menahan hawa nafsunya. Nanti diterapkan di Ramadan. Insya Allah banyak faedahnya. Hakikat ridho adalah tatkala hati selalu dalam keadaan sibuk mengingat, tentunya ingatnya kepada Allah. Jadi amalan ridho Allah itu zikrullah. Jadi kalau kita zikrullah, zikir Allah itu adalah makomnya sudah amalan ridho. Nah kalau sudah ridho, maka kita mengerti makrifatullah.
Itu udah di puncak aras. Dengan begitu dapat memahami bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia hendaknya selalu berada dalam kerangka mencari ridha Allah. Apapun juga kita mencari ridha Allah. Karenanya orang yang sering bersikap ridho terhadap ketentuan dan kepastian takdir Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai penuntun dalam segala urusan. Dia akan berpegang teguh selalu kepadanya, yakin bahwa dia, Allah Subhanahu wa taala, akan menentukan yang terbaik bagi dirinya. Ini kata siapa? Bukan kata Andong loh. Firman Allah. Maka kapan saja cari ridho Allah dan ada amalannya. Karena itu Allah berfirman, Al-Maidah surat 5 119. Iqra ikhwan. Seratus 19. Kalau Allahu haja yaumul yanfa'us. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Itu bukan nanti yo. Di dunia juga mesti menang hidup. Ya, harus gimana kita mau ridho kalau kita susah terus. Ya, bahagialah. Ya, bahagia itu sederhana. Makanya ada konsep yang disebut yuhud. Jadi untuk lebih jelasnya, orang yang sudah mencapai maqamat ridho bisa disebut sering bersikap ridho, kehidupannya selalu tenang-tenang saja. Contohnya sebagai berikut. Kullu ma yahdutuhu lanahu bi iradatihi. Fajibuna kabasyarin huwa faqat an-nuhawi an-nada tikatana bihi. Yazibu an-nasya da'iman bil qada'i wa in kan fi ba'dil ahyani muriran wa muliman. Itu dia. Artinya dong, segala sesuatu yang menimpa kita adalah kehendaknya. Pasti kehendak Allah tuh. Tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha. Sudah berusaha, tawakal. Tentunya tawakal itu serahkan kepada Allah, maka Allah bantu. Kita selayaknya selalu bersikap ridho deh kepada qada kadarnya, ketetapan Allah, walaupun terkadang pahit, terkadang menyakitkan. Karena itu, ikhwan akhwat, sikap ridho adalah cerminan kepada Tuhan, hamba kepada penciptanya. Apapun bentuk pemberiannya merupakan yang terbaik, pasti terbaik, cocok loh kita. Karena itu yang namanya ridho adalah salah satu dari buah setelah bertawakal. Makanya maqamat itu terakhir.
Tangga makomat sebelumnya itu tawakal. Tawakal amalannya apa? La haula wala quwata illa billah. Hak Allah. Kemudian ridho. Ada amalan nggak ridho? Sekarang pertanyaannya ya, interaksi aja. Amalan ridho apa sih? Ada 7. Di amalan ridho lah, maka tingkatannya kita sudah berhadapan dengan Allah. Bahasa itibarnya begitu. Kalau di makomat di syariat ihsan, Masya Allah, pasti maqbulin, dikabul Allah. Allah itu maha adil. Makamat yang tertinggi, orang yang dekat dengan Allah. Allah itu maha adil. Ajaran Islam itu dimudahkan oleh Allah. Kalau ada yang bilang seorang ulama makom ridho itu sulit katanya, harus mempunyai syarat wali Allah, bohong. Allah itu maha adil. Setinggi-tinggi amalan tetap bisa kita amalkan. Karena itu Allah memudahkan ajaran Islam. Daripada bahasa Inggris mungkin masih mudah bahasa Arab sesungguhnya. Arti kata bisa diraih oleh muslim yang awam makomat ridho itu. Karena banyak sekali ulama mengatakan kalau makomnya ridho itu makomnya udah wabil khusus katanya. Enggak. Tidak. Ridho Allah bisa diraih melalui hal-hal sederhana. Mau tahu enggak? Antum bisa mencapai makomat ridho yang sederhana nih. Dalam keseharian aja. Sebelum kita mengamalkan ritualnya. Salah satu contohnya adalah memuji Allah setelah makan minum deh. Bukan di awal bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, doa makan alhamdulillah. Puja-puji. Itu udah makom ridho. Karena sikap ridho menerima sesuatu yang berasal dari Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita dan kita menerimanya, harus mensyukurinya, maka itulah yang disebut ridho. Sikap ridho harus memuji si pemberi itu. Ya Rojab. Betul kan? Alhamdulillah ya Rojab. Ya. Jadi kita nggak celangung sama Allah. Sikap ridho itu kan diwujudkan dengan ikhlas dalimi malikasanka jihadi jalinillah malaka syajal barbita syahirihal dan jasyakabi dan akhlasin. Itu dia. Artinya ikhlas dalam melaksanakan jihad di jalan Allah. Makan itu jihad supaya kita bisa ibadah. Bukan perang aja. Melakukan segala perbuatan sehari-hari dengan sikap ridho dan ikhlas. At-takhalai an kulli mana atakidu anahul afdalu taloban linali ridawa. Merelakan segala sesuatu yang kita anggap paling baik dengan harapan mendapat keridhoan dari Allah. Jadi siapa sangka bahwa di balik kegiatan sehari-hari kita makan saja terdapat hikmah yang mendalam menjadi sampai duduk di makom ridho. Makan aja tuh bisa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada ridho Allah. Inilah sebuah panduan spiritual yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dalam mencari ridho Allah. Sungguh Allah merasa ridho ketika hambanya makan sesuap nasi sambil memujinya. Demikian pula saat minum seteguk air ada adab-adabnya. Nabi itu nggak pernah berdiri, celangung itu. Duduk mau minum itu. Sambil mengucapkan pujian. Udah mulai jarang dipraktekkan hal itu. Kita seringkali melupakan bahwa setiap makanan yang kita nikmati dan setiap tangan terambil kita yang mempersiapkannya semuanya adalah anugerah dari Allah. Kita bisa masak,
Ya. Namun banyak di antara kita yang sering terpesona oleh kelezatan makanan dan langsung memuji chip. Ya. Enggak dong. Atau restoran yang menyajikan, enak banget katanya ya, restoran itu. Tanpa kita sadari bahwa segala nikmat itu sejatinya kan asal usulnya dari Allah ya. Jadi pemahaman tentang ridho itu dalam hidup, ya. Terkait juga cobaan. Terkadang datang silih berganti. Enggak selamanya begitu aja deh. Banyaknya cobaan yang menimpa membuat resah dan gelisah, betul. Tidak semua keinginan terwujud, ketakutan akan masa depan menjadi bersedih dengan keadaan, betul. Begitulah emosi negatif datang pada manusia sebagai cobaan. Itu emosi negatif itu. Cobaan itu. Namun apakah kita hendak berkubang dengan perasaan negatif? Bodoh kita. Ketahuilah, setiap orang memiliki cobaannya karena tempatnya di sini. Namun banyak orang masih bisa tersenyum bahagia menghadapi ujian hidupnya. Masih. Itu pentingnya kita mendalami agama. Disinilah pentingnya memahami konsep ridho menurut ajaran ilmu tasawuf, karena lebih cenderung ke amalan hati. Dengan ketetapan Allah, ridho deh, mudah bahagia dan sekalipun dengan hal-hal sederhana. Ini bukan kata andong, ini kata Allah. Allah berfirman di Quran surat Yunus ayat 62, andong yang baca ya. Ala inna awliyallahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu, kita ini wali loh. Itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Masa diuji dengan istri, diuji dengan gak ada uang, diuji dengan materi, gelisahnya sampai sehari lupa sama Allah. Ini kita mesti mengingatkan. Ada di kamus Al-Munawir, ridho memiliki arti senang, suka, rela, puas, bahagia. Dalam Al-Quran istilah ridho sering muncul menggambarkan seseorang yang bahagia. Itu makomat tertinggi. Allah itu bertemu dengan Nabi, bahagia Nabi itu. Jadi puncak kebahagiaan itu adalah dekat dengan Allah, menerima dengan ridha Allah, segala apapun juga. Lebih cenderung kepada amalan hati dan kejiwaan. Sebagaimana para walinya tidak memiliki rasa takut dan gelisah, itu harus kita tiru dalam kehidupan sekarang. Harus kita tiru. Karena kalau kita memiliki rasa gelisah, maka lama-kelamaan bisa membuat menjadi tidak ridho dengan ketentuan Allah. Betul kan? Jangan bohong. Lama-lama. Sehingga kita tidak puas atas qada kadarnya. Padahal menjalani kehidupan akan menjadi lebih indah jika kita bersikap tenang gembira dulu. Mencoba mensyukuri nikmat sekecil apapun deh. Jika dengan minum segelas kopi kemudian merokok, kalau mempunyai ini ya, dianggap makruh, kamu bisa bahagia, lakukan. Lakukan aja. Jadi kalau ada yang bertanya, apa hobinya hidup antum? Nah, nuk mancing nih. Iwan yang ada di sini, apa hobinya hidup antum? Supaya bisa ridho, jawabannya, hobi saya senang. Gitu aja. Itu kejiwaan. Bisa nggak hobi kita senang dulu? Maka bisa ikhlas loh ibadah. Betul ada cobaan, betul. Sebagai manusia, setiap orang pasti mengalami susah deh. Rasa susah, sumpek itu hendaknya dihilangkan dahulu. Karena jika rasa susah tersebut dihayati, nah ini dia. Susah kita sering dihayati, sering dirasa.
maka lama-lama bisa membuat tidak ridho kepada Allah, betul kan? Tidak ridho dengan qadarnya kan? Gampang-gampang aja kajinya. Sehingga kita perlu mengambil sikap dengan memaksa diri. Gimana kita bisa tenang, gimana kita bisa ridho, gimana kita bisa bahagia. Nggak berbahaya itu. Allah berdasarkan prasangka hambanya loh. Demi Allah itu benar itu. Insya Allah menjadi lebih baik. Antum nyerocos dulu ya supaya makomat ridho ini duduk. Daripada terus-menerus bersedih menyiksa diri. Merasa senang dan bersyukur atas nikmat sekecil apapun sampai lama-lama menjadi terbiasa bersyukur. Bangun pagi dapat napas alhamdulillah. Tersedak sudah itu minum air bisa napas lagi alhamdulillah. Kan gitu, senang dulu aja. Ada campur tangan Allah. Insya Allah lama kelamaan hidup kita bisa bersyukur. Masya Allah. Jangan mudah kaget deh. Ya. Setuju? Masuk.